Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita masih mengkaji sebuah kitab tentang Tazkiyatun Nufus, yaitu kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Satu kitab yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Baiklah, kita sampai pada pembahasan tentang satu pasal, yaitu sedekah sunnah. Sedekah sunnah atau kita sebutkan sedekah saja, ya, karena pembahasan zakat sudah selesai. Kita sampai pada pembahasan sedekah, keutamaannya dan adab-adabnya. Ya. Adapun tentang keutamaan sedekah, maka banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sedekah itu. Di antaranya, sebagaimana yang tertera dalam kitab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Ya, siapakah di antara kalian yang mana harta untuk ahli warisnya itu lebih dia dicintai daripada hartanya? Ya, artinya adakah di antara kalian yang lebih mencintai terhadap harta yang merupakan menjadi ahli waris, ya, yang lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Rasulullah, tidak ada satupun dari kami melainkan hartanya itu lebih dia cintai daripada harta yang selainnya. Ya, tentu kita kita mencintai harta yang kita miliki. Ya, maka kata Nabi, ya, maka beliau menjawab, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma luwarisihi ma akhar. Sesungguhnya hartanya itu sebenarnya apa yang dia sudah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia sudah sedekahkan di jalan Allah, itulah hartanya yang sebenarnya. Adapun harta yang dia simpan itu, yang belum dia sedekahkan itu akan menjadi harta ahli warisnya. Ya, jadi apa yang dimaksudkan oleh Nabi ini bahwasanya harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena harta yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita sedekahkan itu sebenarnya tabungan bagi kita, investasi kita di hari akhirat kelak. Yang mana kita akan menerima nanti hasilnya, ya, pahala yang begitu banyak yang kita akan dapatkan dari harta-harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita simpan-simpan di rumah kita, simpan-simpan di bank, ya, itu belum tentu menjadi harta kita. Itu bisa menjadi harta ahli waris kita. Tatkala kita meninggal dunia, maka harta itu akan diwarisi oleh ahli waris kita. Jadi belum tentu menjadi harta kita. Meskipun itu milik kita, tetapi tatkala kita masih simpan-simpan saja di rumah kita, tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala,
maka boleh jadi harta itu menjadi ahli waris tatkala kita meninggal dunia. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita telah diberikan satu kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita menginfakkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi investasi kita, tabungan kita di hari akhirat yang akan bisa menyelamatkan kita nanti dari azab Allah, yang dengannya juga Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita tidak juga menyimpankan untuk anak-anak kita atau ahli waris kita. Silakan kita menyimpankan untuk mereka, tetapi jangan sampai kita melupakan untuk diri kita sendiri, yaitu sebagai tabungan kita di hari akhirat, dengan cara kita menginfakkannya, memsedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya kita bersedekah, keutamaan orang yang bersedekah, keutamaan orang yang menginfakkan hartanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala sisinya pada hari akhirat kelak. Kemudian keutamaan sedekah yang lainnya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin wala yas'adu ila Allah illa tayyib ila tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum puluwahu hatta takuna misla al-jabal." Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, tidaklah seseorang bersedekah meskipun satu biji kurma dari sumber yang halal, dari pendapatan yang halal, karena tidak ada yang bisa sampai amalan kepada Allah, amal perbuatan yang sampai kepada Allah melainkan amalan kebaikan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah meskipun satu biji kurma itu, selama dia dari satu yang halal, dari sumber yang halal, dari pendapatan yang halal, maka Allah menerimanya dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, bahkan Allah mengembangkannya, dan artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar meskipun cuma sebiji kurma saja kepada orang yang berinfak tadi itu, yang bersedekah tadi itu, sebagaimana seseorang yang awalnya dia memelihara satu ekor anak kuda, namun lama kelamaan anak kuda itu berkembang biak, ya seperti apa, hatta takuna mislul jabal, sehingga anak-anak itu sehingga anak-anak kuda itu pun ya berkembang biak yang bahkan sangat banyak sekali jumlahnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jangan kita menganggap remeh satu pemberian sedekah yang kita berikan kepada seseorang. Ya, selama kita ikhlas karena Allah, bukan selama kita bersumbernya dari penghasilan yang halal, meskipun sedikit yang kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit, itu Allah akan membalas dengan balasan yang begitu besar. Tadi ibaratnya seperti tadi seorang yang tadinya dia memelihara satu ekor kuda, lalu dia kembang biakkan, akhirnya memiliki kuda yang begitu banyak. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita melihat daripada sedikitnya nilai yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah, tetapi dilihat daripada keikhlasan kita, dilihat daripada sumber dari apa sumbernya itu, selama itu adalah kebaikan, selama itu dia adalah dari sesuatu yang halal, nafkah yang kita dapatkan dari sesuatu yang halal, maka itu akan berkembang. Allah SWT akan memberikan pahala yang begitu besar nanti pada hari akhirat kelak. Itu. Yang berikutnya disebutkan dalam hadis yang lain tentang keutamaan sedekah. Nabi bersabda, ya, inna shadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi wa taqimi tatasu. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dan dapat mencegah seseorang dari mati keburukan, dari mati yang buruk. Ya,
Jadi ini hadis Rasulullah SAW yang harus kita yakini, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah itu, insya Allah itu akan membentengi kita dari kemurkaan Allah, dari siksa Allah, atau daripada musibah-musibah yang akan menimpa kita. Bahkan juga dapat menghindarkan kita dengannya, dengan sedekah yang kita keluarkan itu dapat mencegah kita daripada kematian yang buruk atau kematian yang jelek. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita bersedekah, ya, karena dengan sedekah itu Allah senantiasa akan menjaga kita dari kemurkaannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita dari kematian yang tidak baik. Ikhwatal Islam azakumullah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ya, tasaddaqu fa inna sadaqata fikakum minan nar. Bersedekahlah kalian, ya, karena sedekah itu adalah dapat mencegah atau membebaskan kalian daripada siksa api neraka. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Kalau kita ingin insya Allah pada hari akhirat kelak dibebaskan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari dari api neraka, siksa api neraka, maka hendaklah kita memperbanyak sedekah di dunia ini. Tentu kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak dilihat daripada jumlahnya, tetapi keikhlasan dan dari sumber yang halal tentunya kita mensedekahkannya. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dari Buraidah, sahabat Rasulullah SAW, tentang sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yukhriju ahadun syai'an minas sadaqah hatta yufakka anhu luhyai sab'ina syaitana." Ya, Nabi bersabda, seorang mengeluarkan sedikit dari sedekahnya itu, sesuatu apapun dari yang berupa sedekah itu, sehingga dia akan dibebaskan, dilepaskan daripada cengkeraman 70 setan. Ya, setan kita ketahui senantiasa mencengkeram kita, senantiasa mengawas-awas kita, senantiasa setan ingin menguasai diri kita agar kita keluar dari jalan Allah. Maka dengan kita bersedekah sedikit apapun yang kita keluarkan, kita sedekahkan itu dapat menghindarkan kita, lepaskan kita dari cengkraman 70 setan. Ini luar biasa sekali, ya, tentang keutamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ini bukan hadis tapi kisah para salafus saleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu, bahwasanya, ya, atau ini adalah kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dari Bani Israel tentunya, bahwasanya ada seorang rahib, ya, ahli ibadah, yang mana dia beribadah di tempat ibadahnya itu sudah selama 60 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hari dia keluar dari tempat ibadahnya itu dengan membawa satu potong roti. Ya, kemudian tiba-tiba muncul di hadapannya seorang perempuan, nauzubillah, yang memperlihatkan auratnya. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi, nauzubillah min dzalik, itu terjadi perbuatan zina karena perempuan itu menggoda sang rahib itu, ya, dengan memperlihatkan auratnya yang tidak pantas diperlihatkan, maka terjadinya perzinahan. Lalu tiba-tiba sang rahib ini atau ahli ibadah ini pun tiba-tiba qadarullah, Allah tentukan takdirnya dia meninggal dunia. Namun ketika dia menjelang wafatnya sang rahib itu, tiba-tiba datang seseorang peminta-peminta, ya, maka sang rahib itu pun memberikan sepotong roti yang ada padanya. Lalu setelah diberikan, maka sang rahib itu meninggal dunia. Maka disebutkan bahwasanya sang rahib itu pun, ya, ketika dia meninggal dunia, maka diperlihatkan dia amalannya selama 60 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan selama 60 tahun, kemudian disimpan amalan-amalannya itu disimpan di sebuah piring timbangan, ya, atau sisi timbangan. Kemudian kesalahannya yang satu itu, yang dia berzina dengan seorang perempuan itu, disimpan juga di satu sisi timbangan. Maka perbuatan dosanya itu, dosa besarnya itu, meskipun cuma satu kali itu,
lebih berat daripada 60 tahun ibadah yang dia kerjakan. Ya, namun tiba-tiba didatangkan satu potong roti yang dia sedekahkan kepada peminta-peminta itu, lalu sepotong roti pun diletakkan di amal kebaikannya itu, di sisi timbangan amal kebaikannya, maka amal kebaikannya yang tadinya itu lebih ringan akhirnya menjadi berat, melebihi beratnya daripada perbuatan dosa zina yang dia lakukan. Yang di sini yang kita ingin bawahi di sini adalah, meskipun ini adalah kisah tentang Israiliyat ya, tapi ini bisa kita membawa satu ibrah atau pelajaran, bahwasanya ini kisah bukan terjadi di zaman Nabi, tapi di zaman pada kaum-kaum Bani Israel terdahulu. Tetapi yang kita bisa petik daripada kisah ini adalah bahwasanya jangan kita meremehkan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Ya, terlepas kebenaran atau ketidakvalidan kisah ini, tetapi kita bisa pelajaran bahwasanya sang rahib tadi itu sebenarnya dia diponis sudah masuk ke dalam neraka, ya, karena perbuatan dosanya itu lebih besar, lebih berat timbangannya dibandingkan amal kebaikan yang ibadah yang dilakukan. Karena dia pernah bersedekah meskipun satu potong roti saja kepada orang yang sangat membutuhkan, maka dengan sebab inilah Allah memberatkan timbangannya. Jadi dari sini kita harus menyadari bahwasanya jangan kita meremehkan sedikit apapun, meskipun sedikit saja, meskipun 1.000 rupiah, meskipun cuma 100.000 rupiah kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, itu insya Allah akan memberatkan timbangan amalan kita nanti pada hari akhirat. Boleh jadi misalnya amalan kita sangat sedikit, sedangkan kita punya dosa-dosa begitu banyak, sehingga kita diponis misalnya masuk neraka, tapi karena kita pernah suatu ketika kita menolong orang itu sangat membutuhkan bantuan kita, lalu kita tolong dia, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun cuma sedikit saja kita berikan, boleh jadi itu yang akan menjadi pemberat amalan kita nanti pada hari akhirat, yang tadinya kita ingin diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, tapi karena kita pernah betul-betul ikhlas, kita menolong orang yang sangat membutuhkan pada saat itu, meskipun nilainya rendah, kecil, maka itulah yang akan memperbaiki amal kita nanti pada hari akhirat. Ini, oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antal akhaka biwajhin talib. Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan yang kamu lakukan, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Artinya, bertemu dengan saudara kita, dengan kita menampakkan dengan wajah yang ceria, itu sebenarnya adalah perbuatan yang sangat ringan sekali. Ya, sangat mudah kita lakukan, tetapi jangan sampai kita sepelekan. Ya, jangan sampai kita sepelekan untuk tidak bermuka gembira ceria di hadapan saudara-saudara kita tatkala kita bertemu dengannya. Karena itulah perbuatan kebaikan, meskipun itu barangkali kita anggap itu perbuatan yang sangat ringan atau sangat kecil pahalanya, tetapi kata Nabi, janganlah kita meremehkan amal kebaikan itu sekecil apapun. Artinya selama di amal kebaikan, maka hargailah dia. Amal kebaikan itu boleh jadi itu akan memperberat timbangan amalan kita nanti pada hari akhirat kelak. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain tentang keutamaan sedekah, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sekali lagi kata Nabi, harta itu tidak berkurang karena sedekah. Ya, jadi apa yang kita sedekahkan, harta kita di jalan Allah, selama kita ikhlas, itu tidak akan mengurangi harta kita. Justru harta kita akan bertambah dari segi kualitasnya, kuantitasnya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak nanti sebagai investasi kita, tabungan kita nanti pada hari akhirat. Oleh karena itu janganlah kita ragu dalam berinfak, dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan yakinlah Allah akan memberikan balasan yang begitu besar selama kita ikhlas semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisinya. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, ibunya orang-orang yang beriman, bahwasanya ya, para sahabat ya, atau ya, para sahabat menyembelih ya seekor ekor kambing
Ya, lalu Nabi mengatakan, apa yang tersisa dari seekor kambing itu? Aisyah mengatakan yang tersisa hanyalah bagian sayapnya saja, ya, atau bagian pundaknya saja. Yang tersisanya hanya sedikit yang tersisa daripada seekor kambing yang mereka sembelih itu. Apa kata Nabi? Tidak, justru yang tersisa itu adalah semuanya. Semua dari satu ekor kambing itu yang tersisa, ya. Itu yang tersisa. Adapun satu apa namanya, bahu, ya, satu bahu daripada kambing itu yang sudah habis. Maksudnya adalah, artinya para sahabat Nabi, diantaranya Aisyah, istri beliau, mereka menyembelih hewan, apa namanya, hewan kambing, lalu beliau mensedekahkan itu, maksudnya disedekahkan itu makanan daging kambing itu kepada orang-orang. Maka kata Nabi, justru yang tersisa itu adalah apa yang kamu sedekahkan. Ya, ya. Maksudnya adalah, ya, maksudnya adalah bahwasanya yang tersisa itu sebenarnya, tapi yang tersisa di sisi Allah itu adalah apa yang engkau sedekahkan itu. Ya, itu yang tersisa. Maksudnya adalah itulah yang akan menjadi pahala kita nanti pada hari akhirat kelak. Apa yang kita sedekahkan itu, adapun yang kita simpan itu bukan itu yang tersisa sebenarnya, karena itu akan habis kita makan. Jadi ikhwatal Islam, azakullah, harus kita yakini, sebagai contoh misalnya kita misalnya mengadakan satu acara menyembelih misalnya seekor kambing atau sapi misalnya, apa yang kita sedekahkan itu itulah yang tersisa. Maksudnya itulah yang tetap ada bersama kita. Maksudnya adalah nanti di hari akhirat kelak kita akan menuai hasilnya dari pahala-pahala yang kita dapatkan dari sedekah yang kita bagi-bagikan dari daging hewan yang kita sembelih itu. Adapun yang kita makan itu kan habis, dia tidak akan tersisa. Adapun yang kita makan, yang kita konsumsi itu bukan itu yang tersisa, itu akan habis. Ya, ini lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabat Nabi bahwasanya tentang hakikat apa yang tersisa dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi sekali lagi, apa yang kita berikan kepada orang lain, makanan atau apa saja, ya, selama itu adalah sedekah atau infak atau yang semisalnya, itulah yang akan menjadi nanti investasi kita di hari akhirat. Itulah yang akan kita ambil nanti hasilnya, yang akan kita lihat hasilnya nanti, pahala-pahala yang kita akan dapatkan di hari akhirat. Adapun yang kita makan itu akan habis, karena kita makan, kita konsumsi, itu yang akan habis. Jadi itu. Jadi jangan kita mengatakan, wah, kita apa yang kita bagi berarti sudah habis. Ya, itu habis secara mata kasat kita habis. Tetapi pada hakikatnya di hadapan Allah itu tidak habis. Justru itu yang tersisa Allah simpankan nanti pada hari akhirat kelak tentang pahala-pahala yang begitu besar. Ya. Dan adab tentang bersedekah, ya, adab tentang menerima sedekah, adab tentang memberi sedekah itu sama dengan adab menerima dan memberi zakat yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kami tidak lagi mengulang tentang adab-adab sedekah, baik yang menerima ataupun yang memberi sedekah, kami tidak ulang lagi karena sudah ada dijelaskan pada pembahasan tentang masalah zakat yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, para ulama berbeda pendapat yang mana lebih utama bagi orang yang fakir atau miskin itu, dia mengambil zakat atau mengambil sedekah. Mana yang lebih utama? Dia mengambil sedekah atau mengambil zakat? Maka sebagian ulama mengatakan yang lebih utama bagi orang fakir atau miskin adalah dia mengambil zakat dan sedekah. Ya, namun sebagian lagi mengatakan, ulama mengatakan yang lebih utama bagi orang yang fakir atau miskin adalah dia mengambil sedekah, bukan mengambil dari zakat. Intinya kedua-duanya ada boleh. Intinya orang fakir miskin boleh mengambil dari zakat, boleh juga dia menerima dari sedekah. Ikhwatal Islam azakumullah.
Kemudian sedekah apa yang paling utama? Di sini disebutkan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi kita ditanya, "Ayu sadaqah afdal?" Sedekah apa? Ya, sedekah apa yang lebih utama? Ya, Asrahmat. Barangkali Asrahmat bisa dimatikan dulu. Asrahmat bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Asrahmat dimatikan dulu mikrofonnya. Masuk. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah, Nabi pernah ditanya dalam sebuah hadis ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Nabi pernah ditanya tentang sedekah apa yang lebih utama. Maka beliau mengatakan anta saddaqa wa anta sahih syahih. Takshal faqra wa ta'malul ghina. Wala tumahhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulan kada li wali fulan kada wa qad kana li fulan. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi pernah ditanya sedekah apa yang lebih utama, maka beliau mengatakan hendaklah engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan engkau sangat cinta kepada hartamu itu. Yang engkau takut kepada kemiskinan dan engkau mengharapkan mengharapkan kekayaan. Ya, namun kemudian apabila sudah engkau itu sampai kepada kematian, artinya ajal sudah mendekati dirimu, lalu engkau mengatakan harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, harta ini untuk saya sedekahkan untuk si fulan, dan sesungguhnya bahwasanya harta itu betul adalah menjadi milik si fulan. Ya, yang diinginkan daripada hadis ini adalah bahwasanya tentu kita semua mencintai harta-harta kita. Tidak ada orang yang tidak suka kepada harta. Ya, tapi sekali lagi berinfak, infak yang lebih utama. Sedekah yang lebih utama adalah tatkala dia seseorang itu dalam keadaan sehat dan sangat cinta kepada hartanya. Itu sedekah yang paling utama sekali. Ya, karena apa? Karena dia takut kepada kemiskinan dan dia sangat mengharapkan kekayaan. Ya, maka ini infak yang sangat utama sekali. Ya, kenapa? Ya karena dia sangat cinta sekali kepada, karena orang yang sangat cinta kepada hartanya itu biasanya dia tidak mau mengeluarkan hartanya kan. Dia mengatakan saya sudah mendapatkan harta yang dengan capek, dengan upah yang begitu keras, lalu saya harus keluarkan, maka hal ini dia harus lawan. Ya, dia harus lawan, maka dia harus melawan hawa nafsunya itu yang tidak mau untuk mengeluarkan hartanya karena sangat cinta kepada dunia, kepada hartanya itu, maka dia harus lawan. Dan jika dia mampu melawan itu, ya dia lebih mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya daripada kecintaan terhadap hartanya itu, maka dia telah melakukan sedekah yang lebih utama. Ya, sedekah yang lebih utama yaitu tak kala dia sangat cinta kepada harta itu, namun dia bisa mau mendahulukan hak Allah dan Rasulnya, yaitu apa atau haknya Allah misalnya, yaitu mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakullah. Jadi jangan sampai kita bersedekah itu kalau kita sudah mau meninggal dunia, kata Nabi. Ya jangan sampai kalau sudah mendekat nyawa sudah sampai di tenggorokan baru kita mau bersedekah. Ini harta untuk sini, untuk sini. Artinya meskipun kita tidak berwasiat memberikan kepada orang lain, itu harta kita sudah pasti milik orang lain, memiliki hak ahli waris kita. Karena apa? Karena kita sudah pasti akan meninggal dunia dan pasti kita akan meninggalkan namanya harta-harta itu. Oleh karena itu, kata Nabi sebelum kita, ya jadi maksud daripada hadis ini kata Nabi lah, sebelum kita wafat, ya sebelum menjadi penyesalan nanti, maka harta ini kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu harus juga memperhatikan tentang keluarga kita, diri kita, jangan sampai juga kita habiskan semua harta kita, tidak kita simpankan untuk diri kita, untuk keluarga kita tentunya. Tetapi sekali lagi kita harus jangan sampai karena kita terlalu cinta kepada harta kita sehingga kita tidak mau mengeluarkannya. Ini yang dinamakan orang yang kikir, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, padahal di dalam harta itu sebenarnya adalah kebaikan untuk bagi dirinya selama dia mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini
jamaah sekalian, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus, ya terkait tentang keutamaan sedekah, dalil-dalilnya. Ya, semoga kita semua diberikan kelapangan harta oleh Allah ya untuk bisa bersedekah. Seandainya juga belum kita diberikan kelapangan harta, tetapi kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, selama kita ikhlas, semata-mata kita mencari ridho Allah dan pahala di sisinya, insya Allah semua itu akan menjadi pemberat timbangan amalan kita nanti pada hari akhirat, yang mana kita sangat butuh sekali amal-amal kebajikan nanti, pahala-pahala yang begitu banyak nanti pada hari akhirat untuk membentengin kita dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kami tutup, kami buka sesi tanya jawab bagi jamaah atau bagi peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Pembahasan ini tidak panjang ya. Pembahasannya tidak panjang, makanya kami cukupkan sampai di sini saja. Adapun pembahasan berikutnya itu kita masuki tentang puasa dan rahasia-rahasianya dan apa yang berkaitan dengannya itu setelah pekan depan. Ya, pembahasan tentang sedekah sunnah atau sedekah, utama sedekah sudah selesai. Maka kami cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau menginfakkan harta kita di jalan Allah, tentu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang kita miliki. Selama kita mencari ridho Allah dan mencari pahala di sisinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga kita semuanya diberikan istiqomahan, terkhusus di bulan suci Ramadan ini kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa mau bersedekah, mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang senantiasa membersihkan diri-diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Ya, dan kami juga ucapkan kepada para donatur, para sponsor yang sudah berkenan memberikan fasilitasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu besar kepada para donatur yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kegiatan dakwah dan pengajaran ini. Demikianlah, sekali lagi kami undur diri, kami cukupkan dengan kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya kajian tafsir nanti kami upayakan ya, karena jam 9 kita ini ada tarawih, mudah-mudahan nanti jam 10 malam ya, kalau tidak keberatan jam 10 malam kita mengadakan kajian tafsir Al-Qur'an. Tidak mengapa sedikit kita undur karena waktu yang sangat terbatas ini. Barakallahu fikum, kami akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.